Baik, Shalom. Kita bersyukur kita akan lanjutkan Bible study kita hari ini. Cuaca mendung tadi sore dan akhirnya hujan. Dan kita tahu sama-sama bahwa seringkali mendung itu menjadi pertanda akan datangnya hujan. Dan hari-hari ini kita lihat apa yang terjadi. Kemarin kita baru mendengar bagaimana Iran melepaskan Michelle ke Israel, dan itu menjadi sebuah berita yang mendunia dan reaksi dari berbagai bangsa, baik itu di Asia Tengah maupun ke Eropa, dan semua memancing reaksi. Dan Alkitab berkata bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan itu akan menjadi tanda, salah satu tanda daripada akhir zaman. Kalau mendung menjadi pertanda bagi hujan, Alkitab memberikan beberapa pertanda tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Salah satunya adalah tentang bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kita tidak tahu persis kapan waktu kedatangan Tuhan, karena Yesus berkata bukan dia tidak tahu, tetapi dia berkata Bapa menyiapkannya. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus berkata Bapa yang menyediakannya, tujuan daripada Yesus menyatakan itu adalah supaya kita bergantung kepada Allah dan kita siap kapanpun Tuhan datang kembali. Amin. Nah, oleh sebab itu bersyukur dengan Bible study kita semakin mengenal firman Tuhan sesuai dengan tema di dalam gereja kita juga untuk menjadi benar-benar murid Kristus. Untuk bisa menjadi benar-benar murid Kristus salah satunya adalah tetap dalam firman. Dan kita bersyukur untuk gairah untuk belajar Bible study. Dan 2 minggu lalu kita sampai kepada di Yohanes 12 mengenai Yesus diurapi di Betania, dan peristiwa ini terjadi di sebuah rumah. Nama rumahnya, pemilik rumah itu Simon orang kusta itu ya, dan di sana Maria datang bersama dengan Marta dan juga Lazarus yang dibangkitkan. Dan kemarin kita belajar apakah itu pemborosan atau penyembahan, dan kita lihat kemarin orang-orang yang melakukannya karena cinta kepada Tuhan, mereka akan berkata itu adalah penyembahan. Jadi pengorbanan yang dilakukan karena kasih cinta kepada Tuhan itu akan disebut penyembahan. Tetapi pengorbanan yang dilakukan kepada Tuhan bukan karena cinta, alasan apapun itu, entahkah popularitas, entahkah keuntungan pribadi, maka itu akan disebut pemborosan. Kita belajar kemarin ada pencuri-pencuri penyembahan, dan akhirnya kita sampai pada salah satu dari 4 kesimpulan yang diberikan kemarin, bahwa penyembahan kita akan menjadi sebuah perjanjian yang dikenang, seperti perempuan ini, seperti Maria, menjadi sebuah perjanjian, yaitu dimanapun Injil diberitakan, yaitu apa yang dilakukan oleh Maria dikenang, yaitu persiapan kematian Yesus. Nah, kemarin kita sampai berhenti di Yohanes pasal 12 ayat 19, dan sekarang kita akan lanjut dari ayat 20, dan walau memang bisa kita selesaikan sampai 50 kita akan selesaikan, tetapi sekali lagi dalam Bible study menarik sekali kita bisa berhenti di mana kita bisa berhenti dan melanjutkannya dalam pertemuan selanjutnya. Kita baca Yohanes pasal 12 mulai dari ayat 20, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca dulu ayat 20 sampai ayatnya yang ke-36. 1, 2, dan 3. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang yang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini,
ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula orang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Menarik sekali firman Tuhan. Kita lanjut. Nah, firman Tuhan ini adalah lanjutan peristiwa ketika hari raya orang Yahudi ketika mau dilangsungkan. Kita tahu hari raya orang Yahudi kita udah peringatkan, udah pelajari berulang kali. Dan ini adalah momen di mana perayaan Paskah akan terjadi. Dan kita tahu Paskah itu seperti di perjanjian lama Pesah, mereka harus mengorbankan anak domba, darahnya dioleskan di ambang pintu supaya mereka dilewatkan dari roh kematian. Dan kita tahu pada saat yang bersamaan Yesus juga disalibkan dan darahnya tercurah. Inilah yang membuat Yesus menjadi penggenapan daripada perjanjian lama. Anak domba yang di perjanjian lama yang dikorbankan. Yesuslah anak domba yang mulia, korban terakhir untuk penebusan dosa manusia. Luar biasa, lihat Allah sendiri yang mendesain rancangan penyaliban daripada Yesus. Kita lihat di ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada era itu terdapat beberapa orang Yunani. Siapa orang Yunani ini? Orang Yunani ini dalam bahasa aslinya adalah mereka itu dari golongan proselit. Apa itu golongan proselit? Golongan proselit itu adalah mereka yang secara lahiriah lahir sebagai orang Yunani. Tapi mereka menganut agama Yahudi. Nah itu dia. Nah golongan orang seperti ini banyak pada zaman itu. Karena apa? Orang Yunani kan menyembah dewa-dewa. Lalu mereka melihat orang Yahudi dengan keagamaannya menyembah Allah yang satu, monoteis, satu Allah. Sementara orang Yunani menyembah banyak Allah. Nah, lewat kehidupan orang Yahudi ini, orang-orang Yunani mulai berpikir tentang Allah yang layak disembah itu adalah Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Di perjanjian baru ada seorang yang terkenal, kalau saudara baca di kitab Matius, kita ketemu dengan seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini adalah orang Yunani, tetapi dia ikut menyembah Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Makanya dikatakan dia itu membantu rumah ibadah orang Yahudi.
Dan dikatakan dia banyak berbuat baik kepada orang Yahudi. Dia ini golongan proselit, seperti itu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Nah, sedikit belajar teologi lebih dalam, golongan orang proselit ini tidak diizinkan ada beribadah di urutan paling depan. Karena mereka campuran gitu ceritanya, bukan Yahudi tulen, begitu loh. Nah, itu sebabnya ini menarik, waktu saya pelajari ini, saya belajar tentang proselit itu secara khusus. Perwira itu ketika dia berkata kepada Yesus, lihat apa yang terjadi. Waktu dia berkata kepada Yesus, dia berkata, aku adalah seorang bawahan. Padahal dia seharusnya bilang apa? Aku seorang apa? Perwira. Tapi kenapa dia ngomong aku bawahan? Saudara tahu, perwira ini seperti jenderal adalah bawahan dari raja. Nah, karena dia orang Yunani yang proselit menyembah Allahnya orang Yahudi yang dikenal dengan YHWH, maka apa yang terjadi? Dia mengakui bahwa Allah yang disembah oleh orang Yahudi ini adalah rajanya. Itu sebabnya ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, aku adalah seorang bawahan. Dia tidak disebut bahwa dia perwira. Ini hebatnya yang menjadi sesuatu yang membuat iman dari perwira ini menjadi iman yang hebat. Karena apa? Dia tahu posisinya. Yesus itu adalah Mesias, Raja di atas segala raja. Saya dalam kesatuan adalah pribadi yang menyembah atau mengikuti perkataan raja. Aku bertanggung jawab untuk apa yang dikatakan raja tidak perlu diragukan. Itu sebabnya dia berkata, di bawahku ada seorang bawahan. Kalau aku berkata sini, gitu loh. Nah, karena dia lihat konsep dia dengan raja yang dia sembah di kekaisaran Romawi. Dan akhirnya dia lihat Yesus itu sebagai raja. Nah, orang-orang proselit ini, mereka ini belajar bahwa Mesias akan datang. Jadi bukan hanya orang Yahudi, karena dalam kepercayaan agama Yahudi, Mesias itu akan datang. Dan orang-orang proselit ini rindu untuk boleh melihat raja yang sesungguhnya. Karena raja yang memerintah pada waktu itu, mereka melihat bahwa bukan ini raja yang sesungguhnya. Mereka memimpikan raja yang membawa perdamaian. Itu sebabnya di ayat 21, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida, Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, saudara, ini menarik. Mengapa mereka tidak pergi ke Petrus? Nah, jelas karena daerah Betsaida di Galilea memang itu banyak orang Yunani di sana yang golongan proselit ini. Dan yang kedua, Filipus itu nama dari bahasa bukan bahasa Yahudi atau bukan bahasa Ibrani. Filipus itu dari bahasa Yunani. Sehingga kata nama Filipus akan itu adalah kau seperti kami, sama. Saudara tahu, saudara boleh tahu dengan nama seseorang, saudara tahu kadang-kadang dia dari suku apa. Nah, begitu. Nah, kurang lebih pengamatan mereka begitu. Dia lihat. Dan lanjut, Filipus pergi, dikatakan ayat 22, memberitahukannya kepada siapa? Andreas. Kita tahu sama-sama, kita balik bagaimana Andreas dan Filipus pertama kali mereka percaya bersama-sama, ya, kita tahu itu. Andreas juga adalah nama yang tanda kutip bukan nama orang Yahudi, bukan bahasa Ibrani, tetapi bahasa Yunani. Sehingga orang-orang ini punya kedekatan seperti itu loh. Jadi kadang-kadang kesamaan demi kesamaan bisa dipakai untuk membawa seorang makin dekat dengan Tuhan. Amin. Itu dia. Makanya apa yang terjadi? Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Saudara, tunggu sebentar. Andreas dan Filipus enggak langsung sampaikan kepada Yesus. Mereka pasti diskusi dulu. Mengapa? Karena sekali lagi, Yesus ini adalah Tuhan yang dipandang oleh Filipus dan Andreas sebagai imam yang kudus. Nah, mereka sebagai imam nggak bisa berhubungan langsung dengan golongan proselit ini. Karena ada urutannya. Makanya dikatakan orang Yahudi yang pertama-tama. Itu disampaikan oleh Injil itu. Keselamatan itu kepada orang Yahudi pertama-tama, baru kepada seluruh bangsa. Itu hukumnya memang ada di Taurat itu. Bukan berarti hanya Yahudi yang diselamatkan. Bukan.
Makanya kalau saudara ada orang memplesetkan, Yesus hanya datang untuk orang Yahudi, maka Yesus itu bukan untuk orang Indonesia, itu salah. Harus baca Alkitab secara lengkap, pertama-tama, gitu loh. Pertama-tama itu karena Tuhan mau pakai bangsa itu. Terus kenapa Tuhan pilih Yahudi, kenapa bukan bangsa yang lain? Itu hak prerogatif Tuhan, bukan kita. Karena sejak dari awal dia sudah tetapkan dari Abraham, lahirlah Yakub, dari Yakub turunlah 12 suku bangsa yang itulah disebut menjadi Israel, golongan Yahudi itu. Itu hak Tuhan, gitu loh. Nah, ini menarik. Jadi Filipus dan Andreas itu berpikir, gitu loh. Tetapi Filipus dan Andreas sudah melihat Yesus sebelumnya. Bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang tanda kutip bukan golongan dari Yahudi itu. Bagaimana Yesus bertemu dengan yang namanya perwira Kapernaum yang adalah proselit juga. Sehingga mereka lihat bahwa pendekatan kepada Yesus tidak perlu urutan seperti itu. Ini menggambarkan, saudara lihat apa yang terjadi. Ketika di bait suci perjanjian lama itu datanglah ke baitnya. Nah, kalau mau datang ke rumah Tuhan, pertama di pelatarannya. Nah, saudara, di pelatarannya ini siapa? Di pelatarannya ini salah satu yang termasuk adalah orang-orang Yunani yang percaya kepada Allah, golongan proselit itu. Habis di pelataran masuk di halaman. Di halaman ini mulai orang Yahudi mulai ada, gitu loh. Baru masuk lagi di ruang ke sana mulai para imam. Sampai di ruang Maha Kudus, itu hanya imam besar yang bisa. Nah, itu sebabnya Yesus marah menghancurkan yang namanya pasar yang ada di bait suci. Itu bukan di dalam bait suci, itu di mana? Itu mulai dari pelataran sampai halaman dipakai untuk berdagang oleh orang-orang Yahudi. Karena tempat itu adalah tempat bangsa-bangsa non-Yahudi untuk datang menyembah. Tapi orang Yahudi pakai untuk apa? Berdagang. Nah, itu sebabnya dihancurin waktu Yesus mati, tirai terbelah. Itu berkata bahwa semua orang punya akses untuk langsung kepada Allah. Nah, Filipus dan Andreas, mereka karena mengikuti tradisi Yahudi, tradisi Taurat, mereka ikuti itu. Jadi memang ada urutannya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sudah melihat bahwa Yesus ini menggenapi Taurat sehingga semua orang bisa sampai kepada Allah. Menurut saya, itulah yang membuat keputusan Filipus dan Andreas menyampaikan kedatangan orang-orang Yunani, golongan proselit ini kepada Yesus. Gitu loh. 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Coba lihat. Respon Yesus menarik sekali. Apa hubungannya? Orang-orang Yunani ini datang, lalu jawaban Yesus. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Yesus enggak gila popularitas. Oh oke, mana? Makin banyak fansku. Tidak. Tetapi ketika bangsa-bangsa itu datang, Yesus melihat bahwa penggenapannya sudah tiba. Makanya dikatakan telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Nanti kita akan belajar tentang Anak Manusia. Lalu Yesus menjelaskan, aku berkata kepadamu, lihat, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, pada waktu Yesus menyampaikan hal ini, apa yang terjadi? Orang-orang berpikir bahwa Yesus sedang mengajar. Karena konteksnya kita tahu sama-sama bahwa ini sudah di bait suci. Karena Yesus dielu-elukan di Yerusalem, yang dia datang dan orang berseru, Hosana, Hosana. Dan itu Yesus sedang berjalan menuju kepada bait suci. Dan apa yang terjadi? Yesus setiap kali di bait suci dia senang mengajar. Murid-murid awalnya berpikir bahwa Yesus sedang mengajar tentang hal ini. Padahal sebenarnya Yesus sedang merujuk kepada kematiannya. Itu sebabnya apa yang terjadi. Lihat, kematian Yesus itu diumpamakan seperti sebuah biji yang jatuh ke tanah dan mati dan akan menghasilkan. Kita tahu. Ini biji gandum, Indonesia tidak familiar dengan biji gandum. Kita ambil yang gampang, biji mangga. Satu mangga ketika jatuh ke tanah, mati, artinya bijinya itu pecah,
tidak kelihatan lagi bijinya, maka keluar tunas yang baru. Tunas yang baru akan berbuah dan menghasilkan banyak buah dan banyak biji. Nah, Yesus sedang menyampaikan inilah gambaran tentang kematian Yesus. Jatuh ke tanah, dia dikubur, mati. Tapi dia akan bangkit dan menghasilkan banyak buah, yaitu siapa? Orang yang percaya kepada dia. Itu dia. Nah, itu sebabnya Yesus berkata ayat 25, sekaligus menjadi judul dari Bible study kita. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Gitu loh. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yesus sedang memberikan contoh tentang dirinya sendiri. Yaitu apa? Tidak ada orang yang mau mati. Tetapi dikatakan di sini menarik. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kenapa dia bisa kehilangan nyawanya? Kita lihat, koma, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi yang dimaksud di paragraf pertama itu, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, adalah orang-orang yang melakukannya dalam hal duniawi, hal yang sementara, yaitu memelihara nyawa kehidupannya, semua pekerjaan masa depan hanya berpikir tentang dunia ini, maka dia akan hilang itu. Yesus sedang mengajar orang-orang yang hanya fokus untuk hidup yang sementara ini, dia akan kehilangan semuanya. Dia akan kehilangan. Yesus sedang menjelaskan di dunia ini, kalau engkau hanya mencintai nyawamu di dunia ini, kau belajar, engkau pintar, engkau sekolah, punya rumah dan segala macam, hanya untuk berpikir dunia ini, itu akan hilang. Maksud Yesus hilang di sini itu tidak sampai pada kekekalan. Nah, Yesus sedang mengajar baik murid-murid maupun orang Yunani, proselit itu, bahwa kalau kau mengikut aku, kalau kau mengikut aku dan hanya berpikir tentang hidup di dunia ini, maka engkau akan hilang. Tetapi kalau engkau berpikir tentang kekekalan, maka apa yang terjadi? Engkau memeliharanya. Maksudnya apa? Ketika kita mengelola hidup ini dengan konteks kekekalan bersama dengan Allah, maka kita akan memelihara nyawa kita. Artinya apa? Nanti mati pun kita akan hidup bersama dengan Allah di sorga. Dan yang kedua, yang kita tinggalkan itu menjadi buah yang terus bertumbuh. Seperti satu biji itu. Gitu loh. Itu sebabnya jangan terjebak dengan dunia hari ini. Dunia saat ini. Jangan terjebak dengan dunia ini. Dengan semua kebutuhan, keinginan dunia ini. Bukan berarti kita enggak urus makan minum, kita urus. Tetapi konteks kita mengurus makan minum, pekerjaan, pendidikan adalah konteks berpikir tentang kekekalan. Gitu loh. Itu maksudnya. Ada banyak orang hari ini secara khusus tentang Kristen progresif yang marak hari-hari ini dibahas. Mereka itu bukan orang yang berpikir tentang kekekalan. Makanya mereka berkata, siapapun yang hidup dalam kasih akan masuk sorga. Oh tidak. Pemilik sorga itu benar, Yesus adalah kasih. Tetapi bukan begitu caranya. Justru karena kasih yang diberikan oleh Yesus. Jadi jangan samarkan kasihnya. Makanya kalau kau pakai kata kasih, harus relevansikan ke Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang Kristen progresif bilang apa? Karena kasih. Masa seorang bapak menyerahkan anaknya untuk mati? Itu bapak apa itu? Tidak ada kasih. Coba lihat, mereka selewengkan, gitu loh. Wah, itu seperti konsep penyembahan berhala di zaman dahulu. Bagaimana orang tua mengorbankan anaknya kepada para dewa. Oh bukan. Yesus beda dengan semua itu. Pengorbanan Yesus beda. Nah gitu. Jadi lihat, kalau kita tidak mengerti kitab suci, ajaran-ajaran seperti ini bisa menggoncang iman kita. Oke? Karena apa? Mereka tidak memiliki konteks hidup kekal yang disediakan oleh Yesus. Gitu loh. Jadi mereka lebih berpikir tentang hidup di dunia hari ini. Lanjut, lihat, Yesus mengajarkan pertama tentang kematian, terus nyawa, 26, pelayanan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada,
Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Pertama-tama dia ngomong ini untuk mendorong murid-muridnya. Yaitu apa? Engkau mengikut aku di mana aku berada. Kita ada di pantai, kau juga bersama denganku. Aku ada di pasar, engkau bersama denganku. Aku ada di bait suci, engkau bersama denganku. Di mana aku berada, engkau berada bersama denganku. Tetapi Yesus juga sebenarnya sedang berkata, kalau nanti aku berada di sorga, kalau aku sudah mati, dikuburkan, dibangkitkan dan naik ke sorga, maka engkau juga ada di sana bersamaku. Jadi upah bagi para pelayan adalah bersama tuannya. Itu sebabnya jangan jadikan uang menjadi tuan kita. Jangan jadikan daging menjadi tuan kita. Jangan jadikan yang namanya hobi, keinginan-keinginan dunia ini menjadi tuan kita. Karena di mana tuan itu berada, kita juga berada di sana. Itu sebabnya Yesus, Allah ini akan menjadi tuan kita. Sehingga ketika kita melayani dia, kita di mana dia berada, kita pun berada di sana bersama dengan dia. Jadi menarik. Orang yang melayani Tuhan, mereka ini tidak hanya melayani Tuhan di muka bumi ini, tetapi melayani Tuhan sampai pada kekekalan. Amin. Makanya di bumi ini kita persiapan pelayanan. Di bumi ini persiapan pelayanan pada kekekalan. Dan yang menarik dikatakan, ia akan dihormati Bapa. Dan kita tahu sama-sama, Bapa yang dimaksud di sini adalah Allah. Saudara lihat, orang yang melayani Tuhan mendapat penghargaan dari Allah. Itu sebabnya seringkali dalam konteks pelayanan orang Kristen, orang yang melayani Tuhan itu disebut hamba Allah. Gitu loh, hamba Tuhan. Dan mereka ini hamba yang dihormati oleh Bapa. Ini menarik sekali. Itu sebabnya sukacita bagi orang yang melayani. Saudara, waktu disampaikan ini itu menjadi penghiburan bagi para murid yang melayani bersama dengan Yesus, tetapi juga menjadi penghiburan dan gambaran kepada orang-orang Yunani ini yang rela meninggalkan keluarganya, kawanannya dan ikut percaya kepada Yesus. Apa respon Yesus terhadap semua yang terjadi? Terhadap orang-orang proselit, orang Yunani yang datang kepada dia menyembahnya. 27 dikatakan, sekarang jiwaku apa? Terharu. Dia terharu. Saudara, jarang sekali Alkitab menulis Yesus terharu. Ada Yesus menangis. Kita belakang seperti menangis yang spesial, yaitu tentang kematian Lazarus. Ini hatinya terharu karena apa? Karena melihat tuayan itu, orang-orang itu datang. Lalu dikatakan, apakah yang aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Maksudnya saat ini adalah momen kematian tentang Yesus. Yesus berkata, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara dengar baik-baik. Ayat 27 ini itu sebenarnya adalah sambungan daripada ayat yang ke-25 tentang nyawa. Gitu loh. Jadi Yesus tahu bahwa dia melepaskan nyawanya untuk sebuah tujuan yang mulia. Ada orang melepaskan nyawanya bukan untuk tujuan yang mulia. Melepaskan nyawanya untuk dendam, melepaskan nyawanya untuk kepuasan, untuk narkoba, drugs, orang mati untuk hal-hal yang sia-sia. Yesus tidak. Yesus tidak. Dia tahu dia menyerahkan nyawanya. Justru untuk inilah aku ada. Justru untuk inilah aku mati. Justru untuk inilah, untuk orang-orang Yunani, untuk orang-orang yang bertobat inilah aku datang dan mati. Yesus semakin tanda kutip, semakin jelas karena dia sudah tahu kematiannya di depan. Makanya doa Yesus di ayat 28, Bapa muliakanlah namamu. Saudara, waktu Yesus berkata, Bapa muliakanlah namamu. Saudara, ini dilakukan oleh Yesus juga. Ketika Bapa muliakanlah namamu, ketika dia di depan kuburan Lazarus, dia bermanggil nama Allah Bapa, Bapa muliakanlah namamu, gitu loh. Saudara, apa yang terjadi? Ketika Yesus berkata Bapa muliakanlah namamu, ketika dia melihat orang-orang banyak datang percaya kepada Allah melalui pelayanan Yesus dan murid-murid, apa yang terjadi? Dia terharu dan dia berkata, Bapa muliakanlah namamu. Tiba-tiba lihat ayat 28, terdengarlah suara dari sorga. Saudara dengar,
Alkitab mencatat terdengar suara dari sorga di kitab Injil hanya 2 kali. Yang pertama ketika Yesus dibaptis, dan yang kedua kalinya di tempat ini. Gitu loh. Dan suara itu bukan hanya didengar oleh Yesus sendiri, tapi orang banyak. Sekalipun yang sampai ke telinga mereka bukan suara yang sama. Begitu ya. Tetapi tanda itu, maka apa yang terjadi? Lihat dikatakan, suara itu bicara seperti ini. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Saudara, suara itu pertama kali ketika Yesus dibaptis. Terbukalah langit. Apa yang katakan Allah? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kepada Yesus, itulah sebabnya dikatakan Allah dimuliakan dalam diri Yesus. Dan aku akan memuliakannya lagi, yaitu ketika Yesus disalibkan. Jadi selama pelayanan hidup Yesus, Allah sudah dimuliakan, dan nanti pada peristiwa kematian Yesus, Allah dimuliakan lagi. Gitu loh ya. 29, orang banyak yang berdiri di situ mendengarnya dan berkata, oh itu bunyi guntur. Ada yang lain berkata, bukan, itu malaikat yang bicara dengan dia. Wah gitu loh ya. Jadi lihat, orang-orang mendengar, dan ini menarik. Peristiwa-peristiwa seperti ini adalah peristiwa di mana Allah membuat sebuah jalur khusus kepada seseorang. Gitu loh. Makanya orang lain melihat apa? Guntur. Orang lain bilang apa? Malaikat bicara. Nah sama waktu Yesus dibaptis juga. Waktu suara itu orang lain bilang apa? Itu guntur. Gitu loh. Nah saudara lihat, menarik sekali cara Allah. Allah punya cara khusus untuk orang yang dikasihinya. Dia punya cara khusus berbicara dengan saudara dan saya. Gitu loh. Dan cara itu kadang orang lain tidak mengerti. Tetapi ketahuilah, suara itu membawa pesan yang khusus. Lihat ayat 30, jawab Yesus. Karena orang-orang bilang, guntur itu, malaikat itu. Tiba-tiba Yesus berjelaskan suara itu. Dia berkata, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Maksudnya adalah ketika para murid itu melayani bersama dengan Yesus, ketika orang-orang Yunani itu datang menyembah, suara itu datang gitu loh. Suara itu datang. Suara tentang kemuliaan Allah itu. Jadi suara itu karena apa? Buah pelayanan Yesus itu. Itu loh. Bagaimana bangsa-bangsa datang kepada Allah. Makanya dikatakan 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah ini bicara tentang kematian Yesus itu menjadi penghakiman atas dunia ini. Penguasa di dunia ini akan dilemparkan keluar. Bagaimana Yesus sedang membuat sebuah statement bahwa kematian Yesus nanti itu akan menjadi peperangan dan dengan penguasa di dunia. Bahwa Yesus menaklukkan semua penguasa dan dilemparkan. Inilah yang dikatakan di berbagai kitab, secara khusus di kitab Wahyu, bagaimana iblis dilemparkan ke dalam kerajaan maut. Bagaimana iblis itu dihancurkan karena dimulai dengan kematian daripada Yesus itu. Saudara, ini menarik sekali. Ketika Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Saudara masih ingat ketika Yesus ada di di tempat pekuburan itu, lalu ada orang yang dirasuki oleh roh legion. Apa yang terjadi? Roh legion itu berkata, roh jahat itu, apa yang kau lakukan? Gitu loh. Saatmu belum tiba. Nah, iblis tahu saatnya belum tiba untuk Yesus menghakimi mereka. Tetapi di sekarang sudah berlangsung. Sekarang berlangsung. Yesus dengan kehadirannya sekarang berlangsung. Jadi dengan kehadiran Yesus di muka bumi itu, sebenarnya penghakiman atas dunia, penghakiman atas penguasa-penguasa di dunia ini sedang terus berlangsung sampai pada kekekalannya nanti, pada kesudahannya. Bukan kekekalan, tapi sampai kepada kesudahan, karena iblis tidak kekal. Ya, ayat 32, Yesus berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Inilah salah satu bentuk daripada model penyaliban Yesus. Ketika dia ditinggikan, maka ia menarik semua orang datang kepadanya.
Saudara, ini seperti model gambaran di perjanjian lama. Masih ingat bangsa Israel berontak dan mereka menyembah berhala. Lalu apa yang terjadi? Mereka akhirnya dihukum oleh Allah. Banyak ular datang dan mematok mereka sehingga mati. Lalu akhirnya di situ dibuat patung ular. Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular dan itu ditinggikan. Semua mata yang melihatnya mereka akan apa? Sembuh. Tetapi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain menggunakan itu menjadi simbol menyembah ular, penyembah dewa. Padahal gambarannya adalah bagaimana anak manusia akan ditinggikan. Itu sebabnya Yesus disalibkan di atas bukit tinggi, semua mata melihatnya. Itu gambarannya. Ya, makanya dikatakan 33, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi lihat, Yesus sudah jelas caranya dia akan mati. Dia bicara soal apa tadi? Biji gandum yang jatuh, tentang kematian yang akan menghasilkan buah. Dia bicara tentang apa? Aku serahkan nyawaku, bukan tentang dunia ini, tetapi tentang kekekalan. Dia cerita tentang kematiannya, bahwa ketika dia mati, maka semua yang melayani dia tidak akan kehilangan. Nanti kita akan sama-sama. Dia cerita tentang kematiannya akan menjadi momen di mana Allah memuliakan dirinya, memuliakannya. Dan juga di sana dikatakan bagaimana dia ditinggikan. Ini juga sebelum ditinggikan, yaitu bagaimana kematiannya akan menjadi pola penghakiman bagi dunia dan penguasa di dunia ini. Dan terakhir, cara kematiannya adalah dia ditinggikan, dia disalib di tempat yang tinggi. Itu dia. Jadi Yesus menjelaskan semuanya tentang kematiannya. Ayat 34, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat. Itu dikatakan. Dari hukum Taurat bahwa apa? Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kita bagi dua di sini. Mesias akan tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Mereka tahu bahwa maksudnya tentang kematian seperti di perjanjian lama. Siapakah anak manusia itu? Saudara, Mesias tetap hidup selama-lamanya. Dalam konteks berpikir mereka, Mesias tetap hidup selama-lamanya adalah Mesias seperti manusia. Gitu loh, selama-lamanya. Betul, Mesias akan hidup selama-lamanya. Makanya Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, setelah kematiannya, dia curahkan rohnya dalam yang kita sebut dengan Roh Kudus. Itulah yang hidup selama-lamanya. Jadi lihat, tetap Mesias hidup selama-lamanya. Amin. Tetapi orang-orang Yahudi ini menginginkan Mesias itu kayak model mereka. Mereka berpikir bahwa Mesias itu seperti manusia abadi. Gitu loh. Tidak. Mesias ini adalah Mesias sesuai dengan desain Allah, dengan kuasa Roh Kudusnya yang hidup selama-lamanya. Gitu loh. Karena saudara, kalau konteks bangsa Israel atau orang Yahudi, Mesias itu adalah juru selamat untuk mereka saja. Tuhan terlalu kecil hanya juru selamat menjadi orang Yahudi. Tidak. Itu bukan Tuhan. Sudah paham maksudnya? Bukan Tuhan kalau dia terbatas. Itu sebabnya Yesus itu juru selamat bagi semua orang. Gitu loh. Dia baru Tuhan ketika dia juru selamat bagi semua orang. Bukan, berarti kalau dia Yesus, itu sebabnya kita tidak menerima bahwa Yesus itu hanya juru selamat bagi orang Yahudi. Karena apa? Itu bukan Tuhan, sangat terbatas. Tuhan itu tak terbatas. Lalu dikatakan sini, anak manusia, saudara lihat dalam Alkitab, anak manusianya A huruf besar, M-nya huruf besar. Kenapa bukan anak Allah? Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam banyak konteks di dalam perjanjian lama, anak Allah itu bahkan Adam disebut anak Allah. Para nabi dikatakan anak Allah. Di kitab Mazmur, saudara dan saya yang percaya kepada Allah disebut anak Allah. Gitu loh. Tetapi sebutan anak manusia itu ada sejak zaman perjanjian lama. Sebutan anak manusia. Dan selalu sebutan anak manusia itu selalu huruf besar, A-nya besar, M-nya besar. Merujuk kepada seorang figur yang tanda kutip memang menjadi manusia.
inilah nubuatan mengapa Allah menjadi manusia sehingga dia disebut anak manusia. Peristiwa paling terkenal sebutan anak manusia itu ada dalam kitab Daniel. Dalam kitab Daniel, berulang kali Allah menampakkan diri, membuat penglihatan. Ya, dia melihat ada 4 wajah, betul? Ada wajah, 4 wajah. 3 wajah itu seperti rupa binatang, ya, dan satu wajahnya ada seperti lembu, ada seperti raja wali, dan ada seperti singa. Tapi satu wajah seperti rupa anak manusia, dikatakan. Lalu yang kedua, masih ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam apa? Dapur perapian. Ketika mereka mau dibakar di dalam dapur perapian, tiba-tiba ada muncul satu sosok seperti rupa seorang anak manusia. Itu gambaran Yesus. Gitu loh. Jadi sudah ada. Jadi Yesus sejak perjanjian lama sudah ada. Yesuslah sang anak manusia itu. Itu loh ya. 35, kata Yesus kepada mereka. Lain kali kita akan bahas tentang anak manusia ini lebih dalam. Ini menarik sekali kalau dikupas semua cerita tentang anak manusia di perjanjian lama. 35, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Yesuslah terang itu. Kalau kita mundur, Yesus berkata, aku adalah terang. Jadi sedikit waktu lagi Yesus bersama dengan kamu. Jadi percaya sama dia. Karena tanpa Yesus, maka kamu akan kegelapan. Dan orang yang kegelapan tidak punya terang, dia akan gelap dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Itu ya. Jadi Yesus yang adalah terang, dia tahu kemana dia pergi, pengikutnya akan ikut dengan dia. Yesus menutup di ayat 36 berkata, percayalah kepada terang itu. Yesuslah maksudnya terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi apa? Anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka, menjadi anak terang. Orang yang percaya kepada Yesus menjadi anak terang. Ini menarik sekali. Kita masih ada waktu, kita lanjutkan sedikit lagi di ayat 37 sampai 43. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Lihat, Yesus sudah menjelaskan semua ini. Bicara tentang nyawa, pelayanan, bicara tentang orang-orang datang kepada Allah, bicara tentang penghakiman, bicara tentang kematian Yesus untuk sebagai anak manusia yang akan menyelamatkan semua orang. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Bahkan apa yang terjadi? Lihat ayat 37. Bukan hanya pengajaran. Yesus bukan hanya menjelaskannya dengan pengajaran. 37. Dan meskipun Yesus mengadakan apa? Begitu banyak mujizat di depan mata mereka. Coba lihat. Konteks Yesus mengajar di perjanjian lama, nubuatan digenapi dan terjadi pada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus melakukan mujizat. Karena Mesias itu dikenal dengan pribadi yang bisa melakukan mujizat. Nah, dikatakan apa? Namun mereka tidak percaya. Jadi ini double ketidakpercayaannya. Satu secara teori, bukan teori, enggak bagus disebut teori. Tetapi secara pengajaran, penggenapan firman di perjanjian lama sudah ditunjukkan. Yang kedua, mujizat, perbuatan-perbuatan besar yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tidak bisa dikerjakan oleh para nabi, tidak bisa dikerjakan orang sakti manapun kecuali Allah, hidup dalam Yesus. Itu sudah cukup sebenarnya menjadi bukti, tapi tetap mereka tidak percaya kepadanya. Kita akan ketemu juga orang-orang seperti ini. Kita akan ketemu orang-orang seperti ini di dunia ini. Dan kita harus sabar dengan orang-orang ini. Mengapa? Coba lihat. Ayat 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Siapa yang percaya Tuhan? Tetap harus diberitakan, walau tidak percaya. Tetap harus diberitakan. Jangan berhenti. Amin. Kepada siapa tangan Tuhan, kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini menjadi sebuah pertanyaan daripada Yesaya.
Karena Yesaya terus menceritakan tentang Tuhan kepada orang Yahudi, tapi mereka tidak percaya. 39, karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata 40, Ia telah membutakan mata dan mendigilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Oh, apa ini? Sulit ini dimengerti. Baca dulu sedikit lagi baru saya jelaskan. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saudara, Yesaya sudah melihat kemuliaan Allah. Kita tahu sama-sama, kalau kita baca tentang panggilan Yesaya, apa yang terjadi? Dia lihat kemuliaan Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci, sehingga ia jatuh tersungkur, dan dia melihat malaikat Tuhan di sana. Lalu tiba-tiba ada perkataan, siapakah yang akan kuutus? Yesaya bilang apa? Sesungguhnya aku orang yang najis bibir, orang yang hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara bayangkan, sekali Yesaya menjaga kekudusan hidupnya, dia tetap najis di hadapan Tuhan. Lalu 40 ini dikatakan demikian. Artinya apa? Allah sudah tahu dan mendesain siapa orang-orang yang diselamatkan. Kalau orang seperti ini dikatakan lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Allah itu berkata seperti ini. Tuhan memberi kesempatan kepada orang ini, tetapi tetap orang ini tidak akan menyembah Allah. Jadi Tuhan sudah tahu. Itu sebabnya mereka itu dikatakan ia telah membutakan mata dan mendigilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Apakah Tuhan sedang mendesain mereka untuk tidak selamat? Di dalam kepenuhan rencana Allah, Dia mendesain supaya manusia selamat. Tetapi ada batas di mana manusia itu tidak memilih untuk dia menerima keselamatan daripada Allah. Orang-orang seperti ini yang dikatakan hatinya degil, matanya buta. Orang-orang seperti inilah yang tanda kutip mereka percaya. Ingat konteks di atas, sudah diajarkan sesuai dengan kitab suci, ada mujizat. Saudara lihat sepanjang sejarah di kitab Yohanes, kita bahas dari Yohanes 1 sampai ayat yang Yohanes pasal yang ke-12 ini. Banyak sekali orang Yahudi itu berkata, kami percaya. Tapi sebenarnya mereka tidak percaya. Orang-orang itulah yang disebut oleh Yesaya di ayat 40 ini. Gitu loh. Orang yang percaya hanya dengan mulut, tapi hatinya mudah jauh daripada Tuhan. Makanya seperti Yohanes pasal 6 jelas sekali. Mereka percaya, mereka ikut Yesus. Lalu Yesus berkata, akulah roti itu. Mereka tinggalkan Yesus. Inilah yang tanda kutip orang-orang yang hatinya degil itu, yang matanya buta. Nah, itu sebabnya firman ini dikatakan 41, dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Yesaya sudah punya pengalaman itu dan lihat. Dan Yesus sampaikan itu kepada mereka. Yaitu apa? Hai kau semua, sudah lihat mujizat, sudah lihat pengajaran, penggenapan nubuatan, tapi engkau tetap tidak percaya. Engkau sama seperti nenek moyangmu pada zaman Yesaya, di mana Allah datang dengan perantaran malaikatnya dan mengutus Yesaya untuk menyampaikan tentang perihal kedatangan Allah melalui yang namanya Mesias, yaitu Yesus, Raja Damai itu. Kalau saudara bayangkan di kitab Yesaya, bagaimana Yesaya menggambarkan siapa Yesus, tetapi orang-orang tidak percaya. Jadi Yesaya sudah lihat itu, dan Yesaya sebagai nabi besar yang disembah oleh orang Yahudi tahu tentang hal itu. Namun menarik, dari semua penjelasan Yesus tadi, dari semua penjelasan Yesus ayat 42, namun banyak juga di antara pemimpin yang apa? Percaya kepadanya. Kita bersyukur. Tapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak apa? Mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Nah, ini salah satu bentuk percaya. Dengar baik-baik. Kalau kita percaya, memang salib akan ada.
Tapi mereka tidak mau pikul salib. Mereka tidak mau dikucilkan. Percaya yang seperti ini tidak dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan apa? Manusia daripada kehormatan Allah. Saudara, karena memang orang-orang Farisi itu punya kuasa untuk mengucilkan orang-orang ini. Gitu loh. Punya kuasa. Gitu. Nah, tetapi Yesus sedang mengajarkan kepada kita di atas tadi, mati. Kehilangan nyawa. Jangan mencintai nyawamu di dunia ini. Ini dia yang mencintai nyawanya di dunia, yaitu apa? Percaya kepada Yesus, tetapi apa? Takut mengakui kepercayaannya, takut dikucilkan. Kalau bicara soal waktu tidak masalah, tapi ini karena takut dikucilkan. Takut dikucilkan, terus apa lagi? Penghormatan manusia. Nah, orang-orang seperti inilah orang yang mencintai nyawanya di dunia ini. Orang-orang seperti ini akan kehilangan nyawanya di dunia ini. Kita bersyukur ada banyak pelajaran yang menarik sekali dari firman Tuhan ini. Ya, saya menulis, ambil 4 kesimpulan. Ada Bible study, ada aku dan Alkitab, ayat demi ayat, aplikasi dan artinya kita sudah bahas. Jadi 4 kesimpulan yang kita bisa terapkan dalam hidup kita dari hari ini. Yang pertama, mengenai Yesus. Dikatakan di sana ada orang-orang yang tanda kutip akan datang kepada Allah. Karena Allah sudah mendesainnya, Allah untuk semua orang. Dan Tuhan memakai semua orang dengan unik seperti Filipus dan Andreas yang membawa golongan proselit yang punya kesamaan dengan mereka. Jadi saudara dan saya, mungkin ada orang punya kesamaan atau berasumsi sama denganmu. Mereka adalah orang-orang yang bisa dibawa Tuhan melalui persamaan yang saudara punya. Itu sebabnya akan tiba masanya melalui hidup kita orang-orang akan datang kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata apa? Kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi kita harus menantikan ini. Orang-orang datang kepada saudara. Kami ingin bertemu dengan Yesus. Di penggenapan di perjanjian lama dikatakan bagaimana orang-orang akan memegang punca jubah kita dan berkata, bawa aku kepada Allahmu. Ini akan digenapi. Oleh sebab itu kita harus melayani Tuhan, kita harus siap. Orang lain lihat bahwa kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita punya koneksi dengan Tuhan, sehingga mereka ini berkata, bawa aku kepada Tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan judul hari ini bicara soal nyawa. Nyawa adalah milik Allah. Kalau nyawa kita hanya diurus untuk dunia ini, maka kita akan kehilangannya. Tapi kalau nyawa yang berasal daripada Allah ini, kita persembahkan kepada Allah, maka itu akan ada sampai pada kekekalan. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi, mati terhadap daging, mati terhadap dunia, hidup untuk Allah. Mati untuk berbuah. Itu dia yang namanya nyawa yang bisa bertahan, yang terpelihara sampai kepada kekekalan. Karena hidupnya mati untuk menghasilkan buah. Nah, bagaimana cara untuk mati menghasilkan buah? Itu beberapa hal di sini, yaitu melayani, dikatakan di sana memuliakan Tuhan, menerima konteks menyembah Allah, memuliakan Allah dalam hidupnya, memikul salib. Itu bagian-bagian hidup yang memuliakan Allah. Itu ya. 2 terakhir, yaitu tentang kedegilan hati. Nah, bangsa Israel menjadi pelajaran. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang degil hati atau orang yang buta mata dan hatinya, sehingga akhirnya tidak menyembah Allah. Hati-hati, Allah mungkin mengizinkan banyak kejadian dalam hidup kita untuk memperingatkan kita. Belajarlah untuk berespon supaya hati kita tidak menjadi keras, tidak menjadi degil, mata kita tidak menjadi buta, sehingga kita tidak menjadi bagian atau bilangan orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang tidak mempertahankan imannya sampai pada kesudahan. Yang terakhir, kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan cari kehormatan manusia, cari kehormatan Allah. Jangan takut. Kalau kita percaya pada Allah, mungkin akan dikucilkan, tapi kita diterima oleh Allah di sorga. Tuhan yang membela kita. Sampai di sini Bible study kita malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini
menolong kita untuk bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Bible study malam hari ini. Tolonglah kami sebagai pengikut-Mu untuk kami belajar daripada Yesus. Belajar untuk berani mati. Belajar untuk berani hilang. Seperti biji gandum yang mati dan hilang, namun menghasilkan buah yang kekal. Dan tolonglah kami untuk percaya dalam pengiringan kami kepada Yesus. Ketika kami melayani Engkau, kami sedang mempersembahkan nyawa kami kepadamu. Kami sedang tidak memelihara nyawa kami, tetapi mempersembahkannya kepada Tuhan. Kami belajar untuk tidak takut kehilangan apapun saat kami melayani-Mu. Dan saat itu terjadi, tolong kami Tuhan untuk tidak takut kehilangan yang berharga dalam hidup kami, seperti nyawa yang berharga. Tolong kami Tuhan. Bukankah Engkau sudah firmankan bahwa orang-orang yang tidak mencintai nyawanya atau tidak menyayangkannya, mereka inilah orang-orang yang akan mengalahkan si jahat. Seperti Pewahyu berkata, iblis dikalahkan oleh darah domba Allah dan juga oleh orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Itu sebabnya kami berdoa, tolonglah kami Tuhan. Sebab orang-orang yang berani merelakan nyawanya, merekalah yang menjadi pemenang. Orang-orang yang dipakai untuk menaklukkan kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan memanggil kami, memperlengkapi, dan membawa kami untuk melayani-Mu. Dan pelayanan yang kami lakukan di bumi ini akan sampai pada kekekalan. Tolonglah kami untuk mengerti bahwa mengikut Yesus ada proses, ada harga yang harus dibayar. Mungkin kami dikucilkan, mungkin kami dibuang. Tapi tolonglah kami untuk mengerti, Yesus sudah mengalami semua itu, supaya menjadi teladan bagi kami. Kami tidak akan ditinggalkan oleh Yesus. Kami melakukan semua iman percaya kepadamu Yesus. Kami melayani Engkau bukan untuk manusia, tetapi untuk kehormatan Allah. Sebab siapa yang percaya kepada Allah, mereka menerima kehormatan daripada Allah. Siapa yang melayani Allah, mereka akan dihormati oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Engkau pakai berbicara banyak kepada kami. Bila ada di antara kami yang mendengarkan firman ini, kami hatinya keras, hatinya degil, mata kami menjadi buta. Tuhan malam hari ini, berilah kesempatan bagi kami untuk berubah. Tolong hati kami Tuhan, lembutkan hati kami, bukakan kami, celikkan mata kami yang buta. Beri kami kesempatan untuk kembali kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau, Sang Anak Manusia yang telah diberikan bagi kami sebagai korban agung untuk penebusan dosa sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.